Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan program aplikasi yang saya buat, yaitu tentang keuangan, manajemen keuangan. Langsung saja saya run aplikasinya. Aplikasi ini saya buat menggunakan NetBeans IDE versi 8 dan databasenya MySQL. Nah, ini dia udah muncul. Nah, ini merupakan tampilan awal yang akan muncul ketika aplikasi pertama kali dijalankan, yaitu form login. Jadi pengguna yang ingin menggunakan aplikasi ini harus login terlebih dahulu. Langsung saja kita login menggunakan user yang sudah ada. Ya, betul. Nah, ini adalah tampilan menu utama aplikasi ini. Di sini terdapat navigasi, yaitu data pegawai, data layanan, data kebutuhan member, transaksi, pemasukan dan pengeluaran. Di sini juga terdapat rangkuman pemasukan bulan ini dan pengeluaran bulan ini. Transaksi hari ini juga ada. Oke, langsung saja kita coba satu persatu formnya. Untuk pertama, form pegawai. Untuk form pegawai ini digunakan untuk menambah pegawai baru. Jadi pertama-tama klik tombol tambah ini, kemudian dia otomatis muncul ID pegawainya sesuai tahun sekarang dan urutannya. Kita masukkan namanya, misalkan James. Kita masukkan tanggal lahirnya, misalkan dia 99 aja deh. Salah. Sini. Itu 13 Juli. Dia laki-laki, nomor telepon, alamatnya London. Klik simpan. Maka dia akan berhasil disimpan di sini. Terus yang kedua, tombol di sini ada tombol update. Jadi gunanya untuk mengubah data yang sudah ada. Misalkan yang James tadi ini ingin kita ubah namanya atau alamatnya, mungkin jadi Jakarta misalkan. Kita klik update, maka data akan berhasil diupdate di sini. Jakarta juga. Jakarta. Terus selanjutnya tombol hapus, itu menghapus pegawai. Tinggal klik datanya terlebih dahulu, maka dia akan tampil di sini, kemudian klik hapus. Yes, maka dia akan hilang dari sini. Selanjutnya ini ada pencarian, jadi kita bisa mencari data sesuai yang diinginkan, misalkan, dan ini berdasarkan nama dan ID pegawai, misalkan Sahrudin. Enter, maka dia akan muncul seperti itu. Selanjutnya ini ada tombol cetak. Tombol cetak ini digunakan untuk mencetak kartu pegawai. Misalkan kita ingin cetak kartu dari Sahrudin, klik datanya, kemudian kita klik cetak, maka dia akan muncul preview. Nah, seperti ini dia akan muncul preview kartu pegawai, ada ID dan nama untuk form pegawai. Selanjutnya untuk form layanan, ini untuk menambahkan layanan baru di salon. Kebetulan tempat penelitian saya itu di salon. Sama saja kita klik tambah terlebih dahulu, maka ID-nya akan terisi otomatis. Terus kita isi nama layanannya, misalkan potong rambut. Harganya misalkan 20.000. Nah, deskripsi ini opsional, bisa diisi bisa tidak, kita strike aja. Kita klik simpan, maka dia akan tersimpan di sini. Kemudian ubah
misalkan potong rambut ingin diubah harganya misalkan jadi 50.000, 5 update, maka dia akan berhasil mengubah di sini jadi 50.000. Selanjutnya hapus juga sama, kita klik datanya terlebih dahulu, terus kita klik hapus, maka dia akan terhapus dari sini. Cari juga, kalau cari harus ada 2 ya. Sekarang apa ya, rias pengantin, dia ada rias pengantin soalnya, misalkan 100.000 lah ya. Nah di sini juga kita pencarian berdasarkan nama layanan Krimbat, rias, nah seperti itu. Selanjutnya sudah batal. Nah, tombol batal ini untuk membersihkan inputan. Misal kita klik ini ternyata kita batal untuk atau tidak jadi untuk mengubah ini, maka kita klik batal, maka dia akan membersihkan inputan. Selanjutnya data kebutuhan, ini hampir mirip seperti data layanan tadi, tapi kalau data layanan itu digunakan untuk transaksi pemasukan, sedangkan data kebutuhan untuk transaksi pengeluaran. Nah, untuk caranya itu sama saja, kita klik tombol tambah, dia otomatis misalkan nama kebutuhannya apa ya, alat cukur misalkan, harganya sekitar berapa ya, 100.000 mungkin. Deskripsi juga sama, opsional, klik simpan, tadi akan bertambah. Terus update, misalkan yang shampoo nih, shampoo ini ternyata harganya 50.000. Nah, update, dia akan berubah jadi 50.000. Terus kemudian ada tombol hapus, yang tombol hapus belum, kita klik datanya yang ingin dihapus, kemudian klik tombol hapus. Ada tombol konfirmasi, kita yes saja, maka datanya akan hilang. Untuk pencarian juga masih sama, ini berdasarkan nama, shampoo, nah, akan gaji otomatis seperti itu. Dan tombol cari ini juga sama, bisa enter, bisa cari. Dan batal juga masih sama, ini untuk mengosongkan inputan seperti itu. Itu untuk form kebutuhan. Selanjutnya ada data member. Untuk member ini digunakan untuk mendata pelanggan yang ingin menjadi member salon ini. Jadi pelanggan yang mendaftar sebagai member itu nantinya akan mendapatkan diskon khusus, potongan harga. Caranya sama, kita klik tombol tambah, maka dia akan ID-nya otomatis, kita masukkan nama, misalkan siapa ya, Siti misalkan, dia perempuan, nomor telepon, alamatnya di Bandung. Kita klik simpan, dia akan bertambah. Kemudian update, misalkan Siti ini nomor teleponnya salah jadi 000. Kita klik update, maka dia, nah di sini dia akan berubah 000 tuh. Terus hapus juga, dia untuk menghapus, misalkan si Siti aja deh, hapus, maka dia akan terhapus. Cari juga masih sama, dia berdasarkan nama, Saharudin. Nah itu. Selanjutnya tag cetak, sini ada tombol cetak untuk mencetak kartu member. Nah, sama seperti kartu pegawai tadi, kita klik datanya terlebih dahulu, Mukidi misalkan, kita klik cetak. Nah, maka dia akan menampilkan preview dari kartu member, ada ID dan nama, seperti itu. Selanjutnya kita ke form pemasukan. Ini kita sudah mulai ke form transaksi pemasukan. Nah di sini masih sama, untuk menambah data kita klik tombol tambah dulu. Nah maka dia akan otomatis menginput ID dan tanggal hari ini, tanggal sekarang kebetulan tanggal 29. Ini ID nya juga berdasarkan tanggal ya,
Terus kita bisa pilih member, atau kita bisa, kalau misalkan pelanggannya belum mendaftar sebagai member, dia bisa langsung inputkan nama, misalkan Bambang. Terus kita klik enter. Nah, dia bisa memilih layanan, misalkan dia ingin Creambath misalkan. Nah, dia harganya 30.000, kita klik tambah, dia akan bertambah ke tabel sementara ini dan ada total harganya. Kalau misalkan sudah dirasa benar, ini kita klik simpan. Data berhasil disimpan ke bawah sini. Nah, Bambang ini 30.000 seperti itu. Terus kemudian misalkan yang member, kalau yang member itu dia mendapat potongan harga, misalkan Reza dia ingin Creambath, nah dia dapat potongan 3%. Kita bisa klik tambah, dia akan harganya berubah, tadinya 30.000 karena dia dapat potongan, dia akan jadi 29.000, sedikit potongannya. Terus klik simpan, seperti itu. Nah, ini ada tombol update, jadi digunakan kalau misalkan ada data yang salah, misalkan yang Reza tadi nih atau yang Bambang sama saja, yang Reza kita ingin ternyata ada yang salah nih, bukan Creambath misalkan, maka kita klik datanya dulu, terus kita bisa klik tombol minus ini, maka dia akan hilang. Terus kita tambah yang baru, misalkan dia rias pengantin misalkan, kebetulan dia tidak ada diskon untuk rias pengantin ini, tambah, kita klik update, maka dia berhasil diupdate, maka yang Reza ini jadi rias pengantin di sini, seperti itu. Untuk hapus juga dia sama, untuk menghapus ini ya, misalkan yang Bambang tadi ingin dihapus datanya, kita tinggal klik datanya, terus kita klik hapus. Dan ada konfirmasi terlebih dahulu, kita klik yes saja, maka datanya akan hilang di sini. Dan selanjutnya ada cari. Nah, cari juga dia berdasarkan ID kalau tidak salah, atau tanggal ya. Oh ya, tanggal. Ini tanggal 26, tanggal 29. Nah, ya betul. Dia berdasarkan tanggal. Dan di sini juga dia ada tombol apa ini? Cetak. Di sini untuk mencetak faktur pemasukan. Klik datanya terlebih dahulu, kita klik cetak. Dia akan mengeluarkan faktur pemasukan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan bernama Reza ini. Tanggalnya juga, dan ini ada subtotal sama total gitu. Itu untuk pemasukan. Oke, kita ke pengeluaran. Untuk pengeluaran sama saja, hanya saja di sini bedanya tidak ada member, tidak ada pelanggan. Kita klik tombol tambah, maka dia otomatis seperti pemasukan tadi. Terus kita tinggal klik mau kebutuhan yang mana, misalkan listrik 1 PCS, kita tambah, dia langsung nambah sini. Terus misalkan dia ada juga shampoo misalkan 1 dah, tambah, dia nambah. Kalau misalkan sekiranya sudah fix 2 data ini, kita tinggal klik simpan, maka data berhasil disimpan, dia akan bertambah di sini. Kita tinggal klik, nah ini yang tadi. Kalau misalkan ingin mengupdate, misalkan ternyata yang ini, yang listrik ini tidak butuh dulu misalkan, kita bisa klik datanya, terus kita tombol min, nah maka dia hilang dari sini. Terus kita update, maka dia jadi 50.000 saja, seperti itu. Dan untuk hapus masih sama, dia untuk menghapus data, kita klik datanya, kita klik hapus, yes, data terhapus, nah maka dia akan terhapus. Untuk pencarian juga dia berdasarkan tanggal sama, nah seperti itu, ini tanggal 18. Terus cetak faktur misalkan, ini juga klik datanya terlebih dahulu, terus klik cetak ini, nah maka dia akan mempreview faktur pengeluaran, seperti itu. Batal, dia mengosongkan, ya sama. Itu untuk transaksi pengeluaran. Selanjutnya laporan.
Oh, riwayat transaksi dulu saja. Jadi di riwayat transaksi ini dia riwayat transaksi yang sudah dilakukan, dan di sini kita bisa memfilternya berdasarkan, kalau ini semua kita bisa berdasarkan hari ini. Kebetulan hari ini tadi kita baru bertransaksi satu ya, Reza. Terus bulan ini, nah ini selama bulan ini berarti segini, sebanyak ini, dan totalnya sekian. Ini di sini ini untuk pemasukan. Untuk pengeluaran ini di sini, ini semua hari ini karena tadi sudah dihapus jadi dia kosong. Bulan ini, nah bulan ini ada 2 semua. Itu untuk riwayat transaksi. Jadi untuk melihat transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus di sini ada laporan. Nah di laporan ini untuk untuk mencetak laporan untuk diberikan kepada pemilik. Di sini ada 4 laporan utama. Ada laporan pegawai, member, pemasukan, dan pengeluaran. Kita klik satu-satu pegawai, maka dia akan mencetak seluruh pegawai yang ada di sini. Kebetulan tadi hanya 2 ya, 2 pegawai saja. Tampilannya seperti ini, ada total pegawai. Kemudian laporan member, kebetulan membernya ada 3 tadi, totalnya 3, tampilnya sama seperti pegawai. Selanjutnya pemasukan. Nah di sini mendata semua pemasukan yang sudah dilakukan. Sampai tadi yang terbaru Reza pengantinnya ada juga sebanyak ini. Ini total pemasukannya, total keseluruhan pemasukan. Terus pengeluaran juga sama. Yang tadi juga, kalau yang tadi sudah dihapus jadi tidak ada. Total pengeluarannya 200. Terus ini untuk laporan. Selanjutnya di sini ada summary juga. Nah di sini memuat data-data keseluruhan. Ini ada pemasukan selama setahun ini, dan pengeluaran, dan juga keuntungan yang didapat. Selain itu juga ada rata-rata per bulan, per hari pemasukan, pengeluaran. Ada juga sumber pemasukan ini dari Krimbat dan Rias Pengantin. Kalau pengeluaran dia dari listrik saja. Kita bisa cetak summary ini untuk nantinya dilaporkan. Nah ini dia ada pemasukan dan pengeluaran seperti itu. Untuk summary. Selanjutnya ada pengaturan. Di sini ada pengaturan, ada edit profil. Nah ini untuk mengubah password ataupun username dari profil yang sedang login. Misalkan kita ingin mengubah password, maka kita harus masukkan password lamanya. Password lamanya itu 123 45. Kita masukkan password baru, misalkan admin. Kita klik ubah, nanti akan berubah. Jadi nanti ketika login kembali dia menggunakan password yang baru ini. Seperti itu. Selanjutnya ada pengaturan admin. Nah untuk pengaturan admin ini untuk menambah admin baru. Nah kebetulan di sini sudah ada 1 admin, bukan admin sih, ini petugas. Jadi role-nya tuh ada petugas, ada admin. Nah ini sudah terdaftar, ini Sahrudin 1, role-nya petugas. Jadi kalau petugas dia hanya bisa melakukan transaksi, tidak bisa mengakses data master seperti itu. Sekarang kita ingin menambah data baru, misalkan plus kita ini 1. Nah di sini yang tampil di sini itu hanya pegawai yang belum terdaftar di sini di tabel ini. Jadi hanya 1. Kita klik, dia otomatis terisi, dan username dan password juga dia otomatis terisi menggunakan ID-nya. Jadi kalau misalkan dia ini ingin mengubah username dan password, dia bisa login terlebih dahulu dan ke halaman edit profil tadi yang kita lakukan. Misalkan kita memberikan role-nya petugas, misalkan simpan, maka dia berhasil disimpan di sini. Terus update juga,
Nah, di update misalkan ini jadi admin. Nah, kalau ini password tidak bisa diedit ya, username juga. Ke update, maka dia jadi di sini jadi admin. Hapus juga sama, kita klik terus push yes, maka dia akan hilang dari sini. Untuk pencarian juga sama, dia berdasarkan username. Misalkan Sahrudin, dia otomatis ada. Misalkan kita di WOD itu tidak ada, jadi dia berdasarkan username seperti itu. Itu untuk admin. Batal masih sama ini untuk mengosongkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah nih, pengaturan diskon. Jadi pengaturan diskon ini digunakan untuk menambahkan diskon terhadap layanan yang ada. Misalkan kita ingin menambah diskon untuk rias pengantin, misalkan diskonnya sebanyak 5%. Kita klik simpan, maka dia data berhasil simpan di sini, maka dia ada 5%. Tadi ketika nanti pelanggan melakukan transaksi dan memilih layanan rias pengantin, maka dia akan mendapatkan diskon 5% khusus yang member. Seperti itu. Untuk update misalkan ini diubah jadi 8% deh, update kita bisa diupdate, maka dia jadi 8. Untuk hapus juga sama, dia klik datanya, klik tombol hapus, yes, maka dia akan hilang. Seperti itu. Untuk pencarian juga masih sama dia sepertinya, berdasarkan nama layanannya. Rias, nah dia tidak ada. Kalau Krimbab, nah dia ada. Seperti itu. Batal untuk mengosongkan ini sama. Nah, seperti itu. Back. Selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya. Di sini ada tentang aplikasi. Jadi buat aplikasi yang deskripsi aplikasi saja, ini tidak ada yang aneh seperti itu ya. Nah, itu adalah aplikasi yang saya buat, dan terakhir ini satu lagi logout ya. Logout itu untuk keluar dari aplikasi ini, kembali ke menu login. Kita coba saja, yes. Nah, selanjutnya kita akan mencoba login menggunakan petugas. Misalkan tadi siapa ya, Sahrudin ya, terus passwordnya Sahrudin juga. Nah, maka dia untuk yang menu ini tidak bisa diakses karena dia levelnya petugas. Jadi menu yang master ini, data pegawai, layanan, kebutuhan, dan member tidak bisa diakses. Dia hanya bisa mengakses ini transaksi pemasukan, pengeluaran, terus summary masih bisa, terus laporan masih bisa, dan di sini ini pengaturan admin dan diskon dia tidak bisa juga, hanya bisa edit profil dan membuka ini, terus riwayat masih bisa, seperti itu. Jadi hanya terbatas untuk form-form tertentu saja untuk petugas. Nah, mungkin itu saja presentasi dari aplikasi yang saya buat. Mungkin masih banyak kekurangan, atau masih banyak kekurangan lah fitur-fiturnya, baik itu dari fiturnya atau mungkin dari presentasi saya. Jadi sangat diharapkan saran dan masukan dari ibu atau teman-teman semua. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.